teman-teman. Oke, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan bersama-sama kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, lagu yang pertama mari kita pujikan Yesus Pokok. Boleh tepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya dan berbuat. Yesus pokok dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya dan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya dan berdua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya dan berbuat. Oh ya teman-teman, kalau masih ada yang masih belum pakai masker atau face shield boleh dipakai dulu ya. Terima kasih. Untuk lagu selanjutnya mari kita pujikan Hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur.
kita satu dalam doa. Tuhan, sebentar kami mau masuki ibadah ini lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali teman-teman. Masih semangat? Oke, kalau gitu kita sambung lagi dengan pujian bersorak-sorai. Kita tepuk tangan bersama-sama ya teman-teman. Muliakan namanya, Dia berperan ganti kita. Muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, nyalakan bau, lahir dan hidup. Yang memberikan kemenangan bersama kita, tinggalkan kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia melindungi dan berharapan. Bersorak-sorai, ingatkan namanya, Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, tinggalkan kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kasih Engkau telah kumpulkan kami di sini di tempat ini dengan tubuh jiwa yang sehat. Tuhan, kami kembali untuk berdoa dan juga bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini kami akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, menyertai pembawa firman pada kali ini, dan kami yang hadir ya Bapa, supaya setiap kami diberkati, dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan dan kami akan membawa firman ini dalam hidup kami, dan kami akan menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Audrey. Jadi teman-teman, untuk sesi firman kali ini akan ada pisah divisi. Jadi untuk teman-teman yang masih berumur 13 sampai 16 tahun masuk ke kelas remaja, tetap di sini, duduk di sini. Dan untuk yang 16 plus bisa naik ke atas untuk ikut kelas pemuda di atas. Siap? Boleh berpindah sekarang? Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema besar kita pada bulan ini yaitu adalah HITS. HITS adalah singkatan dari hidup tenang selamanya. Oke, next. Apa itu HITS? HITS versi dunia. Teman-teman, kalau kita ketahui sekarang banyak khususnya anak muda ya, kalangan remaja, seusia teman-teman khususnya, banyak yang mengejar hits ya. Maksudnya hits dalam dunia ini seperti show off gitu. Mungkin mau memamerkan apa yang dia punya, atau bahkan ingin mencari jati diri gitu. Seperti saya ingin dianggap gitu, saya ingin dianggap ada, saya ingin diketahui oleh lingkungan sekitar bahwa ini loh saya gitu. Nah, tapi hits yang kita maksud di sini adalah hits versi anak Tuhan. Next. Ya, versi anak Tuhan ya. Kita akan baca dulu. Oh, next dulu. Sorry. Nah, ini adalah next versi dunia. Kalau teman-teman lihat di sini si Patrick ini demi mengejar ketenarannya di sekelilingnya ini, padahal dia hampa ya teman. Kalau kita lihat di sini di sekelilingnya itu hampa. Jadi hits yang dia inginkan itu sebenarnya dilihat dari orang lain itu mungkin wah ya, di layar kaca itu wah gitu ya. Tapi padahal sekelilingnya itu dia hampa, dia nggak punya apa-apa gitu. Bahkan yang nyorakin aja nggak ada gitu. Kita akan baca firman dulu. Kita akan baca di Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut sarang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarkanlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di sini dituliskan jangan menyimpang ya. Jangan menyimpang dari firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan, menasihati, bahkan menegur kita. Kalau kita ada salah, kita tuh pasti ada ngerasa, oh iya, ini enggak benar ya. Ada Tuhan. Ingat mungkin waktu kita sekolah minggu ada lagu yang mata Tuhan melihat apa saja yang kita perbuat. Nah, itu kiranya ya teman-teman kalau mau melakukan sesuatu itu, kalau masih merasa itu berarti Tuhan masih sayang ya sama kita ya. Sebelum kita melakukan apa yang tidak berkenan, itu kita disadarkan dan kita bisa mengkoreksi diri dan tidak melakukannya gitu ya. Kita akan baca firman lagi
di Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, di ayat yang ke-16, itu ada yang saya bold ya, ada yang saya tebali. Pergunakanlah waktu yang ada, ini tentunya waktu yang sebaik-baiknya ya, karena waktu itu singkat teman-teman. Waktu itu singkat. Mungkin bisa kasih contoh ya, gunakan waktu yang sebaik-baiknya itu seperti apa sih? Di sini kita bicara tentang prioritas teman-teman. Nah, prioritas pertama, hendaknya prioritas pertama kita adalah Tuhan ya teman-teman. Karena kita hidup ini dari Tuhan. Kita pagi, kita bisa membuka mata, itu anugerah dari Tuhan ya. Nah, kita akan belajar lagi, pergunakan waktu yang ada itu seperti apa sih? Next. Oke, di sini ada yang namanya budgeting ya teman. Nah, ini adalah aktivitas kita di kala normal ya, di kala normal yang mayoritas kita melakukan. Yang pertama itu adalah stretch atau pemanasan. Nah, di dalam stretch ini ada beberapa aspek, ada 4. Yang pertama itu sate. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita hidup itu anugerah ya. Kita buka mata, bisa bernafas, itu anugerah. Mungkin teman-teman masih ingat ya, beberapa bulan yang lalu kita sempat susah yang namanya bernafas ya. Maksudnya bukan ini, bukan mayoritas, tapi sebagian besar banyak yang terpapar ya. Nah, terpapar ini yang paling diserang itu adalah pernafasan ya. Saya sendiri sempat mengalami ya di tempat saya bekerja, itu kami mengalami yang namanya susah oksigen ya. Karena oksigen yang ada ini semua dilarikan untuk kesehatan. Jadi kita itu sempat nggak bisa bekerja ya teman-teman. Kita nggak bisa beraktivitas, bahkan kita harus hold dulu, diem dulu, karena nggak ada yang namanya consumable ya. Kalau kita nyebutnya material yang kita gunakan tuh consumable, yang kita gunakan dan langsung habis itu consumable. Consumable berupa oksigen ini sangat susah ya. Bahkan harganya ini juga nggak wajar ya teman-teman. Mungkin ada yang dulu satu tabungnya itu isinya hanya 50.000. Setelah adanya bencana ini menjadi naik 10 kali lipat, 20 kali lipat ya teman-teman. Jadi kita harus mensyukuri. Coba kalau kita bernafas tuh harus bayar dan semua orang membutuhkan ya, rebutan ya. Kita nggak nafas 1 menit aja sudah ketemu Tuhan ya teman-teman ya. Yang kedua, kita prepare tentunya. Aktivitas seharian kita harus prepare dulu supaya mencegah hal-hal yang kelupaan atau hal-hal yang mendadak itu yang bisa menghambat kegiatan kita. Nah, prepare ini sebenarnya bisa dilakukan sebelum hari H yang paling bagus ya. Mungkin jauh hari kalau itu acaranya penting, tapi kalau sifatnya rutinitas mungkin bisa malam hari atau setelah sate gitu ya. Itu yang biasa saya lakukan ya, kadang-kadang.
Setelah prepare, semua siap, kalau kita masih ada waktu, jangan kita tidur lagi teman-teman ya. Kalau bisa, kita pergunakan waktu yang ada untuk membantu ya teman-teman. Di rumah pasti kita ada orang tua teman-teman. Nah, di sini mungkin kita kadang jarang ya teman, membantu orang tua waktu pagi bersih-bersih atau siram tanaman atau apa. Padahal kita ada waktu. Mari kita gunakan waktu kita itu sebaik-baiknya. Kita masih bisa melihat orang tua, itu anugerah teman-teman. Itu anugerah. Selanjutnya, itu go. Kita kalau dulu waktu normal, ya ini aktivitas pergi ke tujuan kita ya, entah kuliah atau sekolah atau kerja. Nah, yang aspek yang kedua itu produktif. Tentu kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, bersyukur sudah ditibakan Tuhan di tempat tujuan kita dengan selamat, dan mohon pimpinan Tuhan untuk kita melakukan aktivitas kita. Selanjutnya ada refresh. Refresh di sini bukan refreshing bersenang-senang ya, tapi yang saya maksud adalah kita restudy. Kita restudy. Jadi seharian kita mungkin sekolah teman-teman. Kita sekolah, restudy ini sebenarnya masuk juga di PR ya, PR. Jadi fungsinya restudy ini sebenarnya untuk mengingatkan kita atau memperjelas ya untuk kita ya. Seperti contohnya kalau kita pernah ke satu tempat wisata ya, yang sudah lama ya kita nggak wisata ya, di rumah terus. Kita ke wisata, ya kita sudah sekali ke sana. Nah, yang kedua ini pasti sudah beda. Pasti kita sudah tahu, sudah expect-nya udah turun pasti, nggak kayak yang pertama. Ya ini juga yang dimaksudkan. Jadi pasti kita kalau ke tempat itu sudah tahu. Kemarin saya ke sini, kalau beli tiket di tempat ini, kalau mau ke toilet ke sini. Nah, kalau mau antri agak cepat harus pakai aplikasi ini, yang diskonnya banyak aplikasi ini. Nah seperti itu. Jadi fungsinya restudy ini kita untuk memahami teman-teman, memahami apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau kita nanti ada ujian, itu kita sudah lebih siap, sudah lebih paham gitu ya. Selanjutnya ada relax. Nah di relax di sini hendaknya kita melakukan relax ini dengan tetap pada kegiatan yang positif ya, atau membangun. Kalau saya sebenarnya lebih suka ini ya, explore lewat media sosial YouTube ya. Kalau saya sukanya otomotif teman-teman. Jadi kalau ada waktu senggang biasanya saya YouTube lihatnya otomotif. Tujuannya untuk melihat perkembangan zaman ya, supaya kita tahu kendaraan sekarang itu sudah ada fitur apa yang baru. Nah, terus konsumsi bahan bakarnya mungkin, teknologi yang bisa membantu apa, seperti misalnya merek A ini bisa mengikuti mobil dari depan, bisa ngegas sendiri, ngerem sendiri, belok sendiri gitu ya. Seperti itu. Dan juga media sosial ini sebenarnya nggak apa-apa ya kita main media sosial, asalkan bukan menyalahgunakannya teman-teman. Dan kita juga bisa melakukan hobi. Nah, hobi ini untuk kembali tadi, relax, supaya kita lebih segar lagi. Mungkin kita seharian sudah lelah ya, terus mungkin sudah sumpek. Nah, dengan melakukan hobi yang kita suka, mungkin mendengarkan musik atau main musik atau mungkin olahraga, itu bisa mengurangi stres dan juga menyehatkan kita tentunya. Nah, yang terakhir ada rest. Sebelum
kita beristirahat, kita harus berdoa dulu, jangan lupa. Kita bersyukur pada Tuhan, karena seharian sudah disertai Tuhan. Mungkin kalau ada sedikit problem, tapi Tuhan pasti selalu menyertai. Tuhan pasti buka jalan keluar, dan hendaknya kita harus belajar ya, dalam keadaan apapun bisa mengucap syukur, karena kalau kita mengucap syukur itu apa ya, istilahnya unek-unek ya, unek-unek dalam hati kita ini tersampaikan gitu, tersampaikan ke Tuhan, dan kita percaya pasti Tuhan menuntun. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kok contohnya kok budgeting gitu ya, terus itu kok dolar-dolar gitu, simbol-simbol angka uang gitu ya. Mungkin kita masih ingat pepatah yaitu time is money. Nah, ini juga time is money di sini bukan apa-apa dihitung, apa-apa harus dibalikin yang sama. Maksudnya kita minta upah gitu, bukan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah hidup kita itu terbatas, dan waktu kita itu juga terbatas. Semua itu waktunya Tuhan. Mari kita gunakan untuk bersyukur, karena setiap waktu itu berharga di mata Tuhan ya. Oke, next. Kita akan baca lagi di 2 Korintus 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. 2 Korintus 7 ayat ke-9 sampai 11. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Iya. Hits dunia mungkin nampaknya itu sukacita ya teman-teman. Nampaknya itu wah mewah gitu. Padahal hits versi dunia itu seperti yang gambar si Patrick tadi ya. Itu semu sebenarnya. Bahkan kita mungkin demi menuju ketenaran itu kita harus rela yang namanya bayar follower. Kita nambah follower, nah seperti itu. Hanya demi mengejar ketenaran ya teman-teman. Nah, justru kadang kita malah dimanfaatkan oleh mungkin teman kita atau orang yang baru kita kenal. Itu kalau kita hits versi dunia ya, itu biasanya malah dimanfaatkan teman-teman. Kayak kamu kan punya ini, aku boleh pinjem dong, aku boleh minta dong, ya, seperti itu. Kalau kita hits versi anak Tuhan, pasti berbeda. Mungkin kelihatannya kamu kok biasa-biasa aja, sukanya kok suka bantu orang terus, kamu disakiti kok nggak bales. Nah mungkin beda ya, mungkin kelihatannya seperti nggak normal pada umumnya ya. Tapi inilah yang diminta Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai kita sebagai anak Tuhan, untuk kita selalu mengasihi, selalu memberikan terangnya Tuhan ini harus kita jaga, harus kita salurkan untuk menerangi yang lain ini. Justru dari mungkin tanda kutip tidak kenormalan kita ini bisa menjadikan dampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Next. Ya, kita baru masuk ke tema kita hari ini teman-teman. Tema kita hari ini adalah TikTok, yaitu time is ticking. Nah, waktu itu terus berjalan teman-teman ya. Kita harus selalu ya nggak berhenti-berhenti, saya ingatkan untuk pergunakan waktu sebaik-baiknya. Nah,
Saya punya adik di rumah teman-teman ya, Cindy namanya. Nah, dia itu selalu kalau saya di rumah itu aku nggak pernah santai sih kalau ada Mas ini ya, manggilnya Mas ya. Mesti ada aja yang dikerjain ya. Yaitu salah satu definisi pergunakan waktu sebaik-baiknya teman-teman ya. Kadang memang di rumah itu ada yang kurang benar sedikit, pasti saya yang sukanya ngoreksi ya teman-teman. Dan saya mesti ngajak adik untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Oke, selanjutnya. Ya, seperti yang Bapak Gembala bilang, kita jangan melihat pandemi ini sebagai bencana yang kelihatannya kok mencekam gitu ya. Tapi kita lihat ini sebagai akademi, kita lihat sisi positifnya teman-teman. Nah, dari adanya COVID ini, kita pasti banyak di rumah dan kita pasti banyak waktu. Nah, mari kita belajar sate, walaupun ini agak susah ya mungkin ya waktu awal-awal. Tapi mari kita berusaha untuk selalu sate, kita belajar firman Tuhan, kita selalu introspeksi diri, koreksi diri. Anggap aja kita di rumah terus itu untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Kita sebelum keluar ini kita sudah lebih siap dari dunia ya. Jadi kita nggak mudah nyeleweng, nggak mudah ikut mungkin pergaulan yang nggak benar. Kita nggak mudah keseret ke sana teman-teman. Kita juga bisa belajar firman Tuhan, belajar memuji Tuhan. Mungkin lewat kalau kita ada karunia menyanyi, kita belajar menyanyi yang baik, main musik, mungkin bisa satu sudah oke, satu sudah dirasa bisa, mungkin bisa ke hal musik yang lain untuk kita mengembangkan talenta kita. Dan juga tentunya karena kita di rumah, kita pasti dekat dengan keluarga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi menjadi bold kita, menjadi poin kita. Kita bisa dekat dengan keluarga teman-teman. Banyak mungkin waktu normal sebelum pandemi itu kita banyak sekolah di luar kota, mungkin sampai di luar pulau, jarang ketemu orang tua. Nah, sekarang ada saatnya kita dikasih kesempatan untuk kita selalu dekat orang tua. Ya, karena belum tentu kita ini bersama orang tua selamanya. Kita nggak tahu waktu Tuhan itu sampai kapan, waktu yang Tuhan berikan itu sejauh mana kita nggak tahu. Jadi apa yang kita lakukan tuh sebenarnya sebaiknya kita renungkan dulu sebelum kita melakukannya. Next. Ya, ada yang tahu ini siapa? Kak Eski ya. Iya, Kak Eski ini adalah salah satu pembicara atau pembina yang saya itu kena banget ya teman-teman. Waktu saya remaja, dulu kelasnya masih di tempat asar itu. Kalau kelas remaja harus gulung karpet dulu, setelah kelas harus dilipat lagi karena untuk jemaat keluar. Nah, di situ saya ada perkataan Mas Eski, Kak Eski, yaitu stop think do teman-teman. Di situ saya kena banget ya, karena mungkin waktu dengarkan firman itu nampaknya kelihatannya sudah normal ya, tapi besoknya teman-teman, besoknya di sekolah itu saya ada satu masalah dengan guru. Saya sempat ingin membalas lah gitu ya, yang tentunya jangan ditiru. Saya ingin membalas gitu, tapi sebelum waktu saya memikirkan itu tuh saya langsung tek gitu ya, langsung ingat firmannya yang dibawakan Kak Eski, stop think do. Nah, kita harus dalam suatu situasi seperti itu kita harus berhenti, kita harus berpikir apa nanti dampaknya, apa nanti dampak yang kita terima atau
orang lain terima kalau kita melakukan hal itu ya. Apakah negatif atau positif gitu. Dan juga dampak kepanjangannya, bahkan mungkin bisa berurusan dengan meja hijau gitu ya. Next. Ya, di sini stopping do di sini kalau kita lakukan terus-menerus kita akan terbiasa dan kita pasti sudah menyiapkan planning ya, rencana ya, sama seperti dulu saya wisuda, saya sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan, tapi waktu hari H, waktu sampai di kampus, waktu kita habis sampai doa ke bagasi, lihat ternyata barang-barang yang saya siapkan itu tertinggal teman-teman. Ya untungnya itu masih ada waktu 1,5 jam sebelumnya. Jadi waktu itu orang tua saya dan adik saya ya kembali ke Gresik karena saya kuliahnya di Surabaya teman-teman. Kembali ke Gresik dengan waktu yang singkat, puji Tuhan bisa diambil dan saya bisa ikut wisuda ya. Itu mungkin sekitar 15 menit sebelumnya itu saya sudah bingung ya, karena teman-teman saya sudah pada pakai toga, sudah siap, sudah masuk auditorium, dan sudah akan ditutup pintunya. Kalau sudah ditutup, saya pasti nggak bisa ikut wisuda teman-teman, dan pasti mungkin masuk koran ya. Bukan mahasiswa nggak ikut wisuda, bukan karena kurang poin, bukan karena nggak lulus SKS-nya, tapi karena toganya ketinggalan ya. Pasti saya juga malu ya teman-teman. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi time is ticking, waktu itu terus berjalan. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya, tentunya dengan aktivitas yang bermanfaat, memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita lakukan, pasti hidup kita akan terarah. Kalau kita hidup terarah, hidup kita pasti akan tenang ya. Pasti akan merasa damai sejahteranya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, kita baru akan dengan firman lagi ya. Di Keluaran 20, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tolong dibacakan. Keluaran 20 ayat 8 sampai yang 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, nama lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, kau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau ayahmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya, sama seperti tabel yang tadi, tabel budgeting teman-teman ya. Kita disediakan Tuhan 1 minggu itu 5 hari, mungkin 6 hari untuk kita melakukan aktivitas, dan kita diminta Tuhan untuk menyediakan waktu khusus untuk Tuhan ya, untuk kita bersyukur, untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita berfellowship dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan sesama anak Tuhan. Dan juga tidak hanya itu ya, tidak hanya hari Minggu, hari Sabat, bahkan kegiatan-kegiatan rohani kita sebisa mungkin kita ikuti teman-teman ya. Dulu waktu saya kuliah di Surabaya, saya PP teman-teman ya. Karena kalau saya ngekos itu saya tidurnya hanya hari Senin dan hari Rabu teman-teman. Karena hari Selasa ada PKS, Kamis PA, terus Jumat ada sharing musik, dan juga ada ibadah di Surabaya. Hari Sabtu Pemuda, hari Minggu kita ibadah raya. Jadi sebisa mungkin kita ikuti ya panggilan-panggilan Tuhan ini. Kita penuhi dan kita selalu berusaha untuk belajar bersyukur di segala keadaan. Kita akan baca ayat yang terakhir dalam Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, di sini satu contoh yaitu saat Paulus mengutus Titus ya, dengan nasihat. Sama seperti kita kalau pagi sebelum waktu
kita beraktivitas ya, kalau waktu normal dulu kita pasti pamit ya ke orang tua. Nah, orang tua pasti bilang hati-hati ya, jangan ini ya, jangan itu ya. Gitu sebenarnya harus kita ini ya, harus kita lakukan sebenarnya. Karena apa yang dinasihatkan orang tua ini pasti untuk kebaikan kita ya. Orang tua pasti tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita melakukan ini, pasti mereka sudah tahu karena mereka pasti sudah mengalami ya sebelumnya. Jadi pasti orang tua ingin yang terbaik dan ingin supaya anak-anaknya enggak melakukan hal dalam tanda kutip kebodohan yang sama gitu. Ekstrimnya seperti itu. Demi supaya kita mengalami hidup yang selalu senang, selalu damai sejahtera gitu ya. Tuhan juga mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan duniawi ya. Dan kita terus berlalu pada tujuan untuk menerima panggilan surgawi ya. Ini adalah tema retreat remaja dulu ya. Sekitar mungkin tahun 2012. iPad ya, ikuti panggilan Allah dalammu gitu. Sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua untuk kita selalu ingat ya pesan Tuhan ini, yaitu time is ticking. Waktu terus berjalan, mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya dan benar-benar sebaik-baiknya teman-teman. Kalau kita enggak sebaik-baiknya, pasti kita akan menyesal nanti. Pasti akan menyesal karena waktu itu enggak bisa diulang teman-teman. Waktu enggak bisa diulang. Enggak seperti kita main game ya. Kalau sudah game over kita bisa ngulang lagi, enggak. Tapi waktu itu terus berjalan. Kita dulu waktu kecil, sekarang sudah besar, kita enggak bisa ngulangin waktu lagi. Waktu kita kecil dulu ya, kita enggak bisa. Kita hanya bisa mengingat dan kita cuma bisa menyesali kalau kita dulu melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Mungkin itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih membaca ayat. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk kita bangkit berdiri. Dan kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas firman yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Kiranya lewat firman ini kami dapat selalu diingatkan untuk kami bisa menggunakan waktu yang kami punya, yang Tuhan berikan sebaik-baiknya. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam hal apapun dan selalu berserah, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang sudah Engkau berikan ini Tuhan. Dan juga Engkau yang berkati Tuhan, agar apa saja yang akan kami lakukan, apa saja kegiatan yang ingin kami lakukan, hendaknya Tuhan selalu mengingatkan kami oleh firman-firman Tuhan, nasihat Tuhan, supaya jangan kami terjerumus dalam dunia ini Tuhan, supaya kami dapat selalu bersyukur dan kami selalu mengikut Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada hari ini Tuhan, dan juga Engkau juga pertemukan ibadah-ibadah yang akan datang. Dan Tuhan adalah Allah kami yang selalu Immanuel, yang selalu melindungi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan izinkan adanya pandemi ini Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang berikan kekuatan, kesehatan pada kami, orang tua kami, keluarga kami, bahkan orang-orang sekitar kami, dan Indonesia pasti akan dipulihkan Tuhan, dan juga seluruh dunia pasti Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Kau yang sertai kami ke tujuan kami dengan selamat,
dan pertemukan kami di jam-jam ibadah yang selanjutnya. Dan sekarang teman-teman, mari kita terima berkat Tuhan, cinta kasih dari Tuhan, berkat Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita mulai dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput kita pulang ke surga yang mulia. Dan semua yang percaya katakan amin.